Para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awud dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah taklim ridha, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita datang saat ini berkumpul dan juga para pemirsa, satu tekad, satu niat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bukti kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tiap malam Jumat tidak pernah kita tinggalkan, tetap kita berkumpul untuk beribadah, thalabul ilmi. Kita telah meninggalkan dan mungkin kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci. Beberapa hari yang lalu masih terasa bagaimana nikmatnya bagi umat Islam yang beriman, yang memenuhi dan melaksanakan perintah Allah, berpuasa di bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang didapat yang membuat hati dada, jiwa tenang, akan akal makin cerdas. Itu semua karena Allah menurunkan segala apa saja yang dimohonkan oleh yang berpuasa. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa diucapkan, ditulis, atau digambarkan. Bagaimana kenikmatan orang yang berpuasa. Apalagi puasanya diterima. Dan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Tidak ada duanya. Surga menanti kita. Karena janji Rasul dalam hadisnya, 10 hari pertama maghfirah. Mudah-mudahan jamaah dan para pemirsa mendapatkan maghfirah. 10 hari kedua karunia berkah dan rahmatnya. Dan 10 hari ketiga itu kemenangan. Itu akan diberikan kepada siapa saja yang puasanya
ibadah-ibadahnya, amal-amalnya di bulan puasa diterima oleh Allah. Dan kalau ada yang merasa ada kekurangan, ada kehilangan, baik disengaja atau tidak, mengurangi nilai puasa di bulan puasa, ada kesempatan 11 bulan sebelum ketemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang. Berpuasalah, niatnya menutupi kekurangan-kekurangan di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah ketiga-tiganya akan diraih walaupun bukan di bulan puasa. Tapi dengan niat menutup kekurangan-kekurangan dalam beribadah puasa dan puasa. Dan perbaiki, wajib memperbaiki ibadah-ibadah kita yang wajib, amal-amal kita, supaya Allah memberikan apa yang kita harapkan. Ya Allah, jamaah maupun para pemirsa menyadari, ini penting, menyadari kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan perintah ibadah puasa. Jangan merasa puasa kita benar, tapi tetap kita bermohon supaya puasa kita diterima. Karena kebenaran hanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita harus mawas diri tanpa kecuali, termasuk diri saya pribadi. Karena dilatih di dalam bulan puasa itu keikhlasan dan kesabaran yang perlu benar-benar ditingkatkan sampai tingkat maksimum. Tidak hanya sekedar ikhlas, tidak hanya sekedar sabar, tapi benar-benar keikhlasan dan kesabaran ini melekat di dalam hati dan jiwa kita. Sehingga bisa kita terapkan, bisa kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan di bulan berikutnya seperti sekarang bulan Syawal dan bulan-bulan sebelum nanti bulan puasa yang akan datang. Tapi apabila kita masih tidak bisa dalam melaksanakan perintah ikhlas, dalam menjauhi yang dilarang, sabar. Bahkan kita coba-coba mendekati lagi. Berarti ada kebohongan, kemunafikan di dalam berpuasa kita. Maka dosanya akan ditambah. Tapi barang siapa yang bisa memperbaiki nilainya, kualitasnya di bulan-bulan setelah bulan puasa ini lebih baik, maka Allah akan memberikan pahala berlipat ganda. Inilah pentingnya kita selalu berkumpul. Talabul ilmi, menyadarkan, mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk lebih baik dari sebelumnya. Terlihat wajah gembira para jamaah. Begitupun para pemirsa. Jangan gembira karena malam ini boleh melanggar pantangan. Kegembiraannya telah selesai melaksanakan tugas 1 bulan penuh. Lebih berat dari tugas di tempat lain. Kalau TNI Polri misalnya, mungkin kayak di Papua atau di mana saja di medan perang dan yang lain, itu tidak seberapa dibanding dengan tugas
kewajiban bagi orang-orang yang diperintahkan berpuasa. Karena apa? Pahala berpuasa ini melebihi daripada bintang jasa atau hadiah penghargaan apapun dari manusia dan negara. Karena dari Allah. Ya. Di sinilah kita harus bersyukur kepada Allah aja. Diberikan kesempatan berperang melawan syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata. Tapi tidak kelihatan. Tapi nyata. Di mana nyatanya? Kita digoda. Makanya kejujuran adalah dasar utama. Dan kejujuran ini baru didapat apabila sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa. Insya Allah Anda akan menikmati hasil dari berpuasa ini di bulan ini Syawal dan bulan-bulan berikut. Itu tandanya puasanya diterima. Pertama, maghfirah. Seumur hidup dari kita balik sampai detik 1 Syawal. Dan diperhitungkan kembali. Apakah berbuat dosa lagi dan maksiat. Setelah dapat maghfirah. Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau kita bisa menjaganya. Selamanya maghfirah itu. Sampai akhir hayat. Ditambah lagi. Karunia berkah dan rahmat Allah. Rizkinya. Kesehatannya. Keluarganya. Semua terjamin. Dan dijamin oleh Allah. Juga tidak akan ada musibah. Karena sudah kena itu minanar. Lepas dari siksa api neraka. Di dunia pun ada neraka. Bukan saja nanti di akhirat. Kalau kita sudah semua dilepaskan. Dari apa yang menjadi siksa dari Allah. Yang ada adalah kebahagiaan. Dan insya Allah bisa dicapai kesejahteraan. Baik lahir maupun batin. Jadi tolong, wahai jamaah, wahai para pemirsa, apa yang pernah dilakukan di dalam bulan puasa? Ibadah, amal, ucapan dan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Lakukan di bulan ini dan selanjutnya. Anda akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Juga perlindungan dari Allah. Tapi sebaliknya. Kalau Anda munafik. Berbuat di luar dari apa yang pernah Anda lakukan di bulan puasa. Langgar. Tidak menjaga lisan. Tidak berpikir dalam berbuat. Apa itu maslahat atau mudarat? Akan menerima akibat. Insya Allah jamaah semuanya paham. Begitu juga pemirsa. Pertahankan hati, akal, dan jiwa Anda sesuai dengan apa yang pernah Anda pertahankan di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik lahir maupun batin. Semoga Allah menerima. Ya Allah, ya Rabb. Kami datang ke tempat ini. Dan kami melihat serta mendengar
para pemirsa, hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, demi kebesaran nama dan agama, berikanlah pula kebesaran-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Menjadi orang yang beriman Islam. Sampai derajat takwa. Dan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Bibiklah kami ya Allah. Dan perintahkan kepada kami ya Allah. Supaya kami tetap di jalan yang benar dan lurus. Yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan seperti jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Juga Engkau sesatkan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Tolonglah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampuni ya Allah. Maafkan ya Allah. Berikan pahala kepadanya ya Allah. Terimalah doa kami anak-anak yang saleh untuk kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah kulinatin saleh wa salihan ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi min jamil ummati Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib wa bil khususan ila arfahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. Lalu ya Allah bil qabul ala qudratihi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, wa bil malaikatil muqarrabin bi quwwatihim qudratihim syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhibbukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa
man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min rusulih wa qalu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu illa wus'aha laha kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana isfaranaka amantahu ala ina min qabli rabbana wa'fu anna wa anta maulana fansurna sadaqallah. Hadirin jamaah taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Tradisi umat Islam Indonesia, 1 Syawal, dan di bulan Syawal ini berhalal bihalal. Bagus, saling maaf-maaf dan seterusnya. Tapi sebaiknya sebelum Ramadan, bulan Syawal, karena kita mau berpuasa, jangan ada kesalahan di antara kita. Sebab masih menanggung, apalagi dosa. Saling maaf, bermaafan di bulan Syawal, sehingga di bulan puasa tidak ada beban. Tapi tidak apalah, karena tradisi. Dan saya nggak pernah, mari jemaah taklim Ar-Ridha, kita berhalal bihalal 1 Syawal atau berikutnya. Kalau sering berkunjung, boleh. Apalagi berkunjungnya bawa makanan, bawa buah-buahan, bawa kue, apalagi bawa duit. Saling memberi, tukar menukar. Itu boleh, waduh, saling menikmati. Saya bikin tempat sayur, yang di sono bikin kue enak. Kupat sayurnya diberikan kepada dari sana kue. Menikmati karya masing-masing. Jangan hanya bawa mulut sama perut aja ya berkunjung kemana-mana ngaduan makan. Ya,
sengaja dari rumah. Oh, biar lapar, di sana nanti makan. Ini udah niatnya nggak bagus ya. Tapi tidak apa. Karena memang udah disediakan. Tapi jangan punya niat seperti itu. Ya. Karena dalam bulan puasa kita diperintahkan untuk bisa ikhlas dan sabar. Siapa yang udah mulai puasa di bulan Syawal ini? Prof, udah mulai puasa, Prof? Sudah mulai berpuasa di bulan Syawal, Prof? Alhamdulillah. Tuh. Yang udah muda aja masih puasa. Udah muda. Ini yang lagi muda, udah pada puasa belum? Ya, setengah hari dulu. Nanti 1 hari, enggak apa-apa. Latihan. Tapi niatnya memperbaiki apabila ada puasa kita di bulan puasa, ada hambatan, ada kekurangan, ada makruh, dan sebagainya. Sehingga mengurangi nilai puasa. Nah, di bulan-bulan inilah ada satu kaum mengatakan puasa sunnah 6 hari. Bagus. Tapi bukan berarti dia puasa 1 tahun. Bukan. Karena apa? Puasa 1 tahun itu 12 bulan. Dalam riwayat, Rasulullah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena beliau dengan umatnya berperang dalam perang Badar itu di bulan puasa. Mereka berbuka. Tidak dalam keadaan puasa berperang. Kalah. Kalau dalam perang berpuasa selama 6 hari. Maka dibayarlah di bulan awal. Sehingga genaplah puasa di dalam tahun itu untuk bulan puasa 30 hari. Bukan puasa setahun. Ya. Kalau mau puasa tahun ya terus. Ya, jangan 6 hari. Terus-terusan berpuasa. Bagus. Gak ada masalah. Boleh, cuman nggak boleh kita membuat penafsiran sendiri tanpa dasar. 3 hari, 10 hari, sebulan, alhamdulillah. Apabila dalam puasa kita, bukan di bulan puasa, bisa tetap menjaga keikhlasan dan kesabaran kita sepanjang hari. Insya Allah, apabila ada kekurangan di bulan puasa, waktu kita berpuasa tertutupi, maka janji Allah yang 3 perkara itu akan diberikan. Jadi bukan saja di bulan puasa diberikan, bisa diberikan di bulan lain kalau orang itu telah menyempurnakan puasanya untuk bulan puasa di bulan yang lain. Jadi kalau gitu mau firahnya bisa dapat. Karunia berkah rahmatnya ya dapat. Izkuminan dapat. Kasihan ibu-ibu yang berhalangan. Tuh. Contohnya ya. Kebetulan di tengah-tengah bulan Ramadan dia dapat men. Bukan lagi 7 hari, 14 hari ngeplek terus. Ke-15 hari kan wajib. Dia harus beribadah lagi. Nah, kalau ini ya tidak dimasukkan ke dalam bulan Ramadan lengkap, mereka rugi. Tidak dapat maghfirah, tidak dapat karunia berkah rahmat, termasuk ijkuminan. Maka boleh berpuasa
di bulan lain melengkapi dan memperbaiki puasa di bulan suci. Dia akan dapat juga maghfirah, karunia berkah rahmat dan izkominan. Ada bapak-bapak yang mensurasi. Jadi bapak-bapak. Kasihan ibu-ibu. Lain lagi yang udah menopause. Ya. Jadi kalau yang masih mensurasi, masih menyusui. Karena apa? Ini anak, kalau air susunya kurang, bisa penyakit. Sehingga dia tidak berpuasa. Nanti puasanya di bulan lain. Sebulan, ambil 5 hari. 6 bulan, 30 hari. Allah Maha Pemurah dan Maha Kasih. Kalau enggak, kasihan mereka. Selamanya enggak dapat maghfirah. Mending kalau suaminya baik. Suaminya enggak benar. Kalau suaminya baik, boleh. Bisa dituntut istri. Tapi kalau suaminya enggak benar, salah. Dua-duanya masuk neraka. Maka jadinya bukti kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, bukan manusia. Kasih sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apalagi kita iman Islam. Bahagia. Dilebihkan dari yang lain. Umat-umat yang lain. Dari itu tetap kita harus mawas diri. Karena setan terus mengintai kita. Tapi kalau kita sudah punya benteng, dia nggak berani ngintai lagi. Karena ketutup sama benteng. Akhirnya setan pergi. Dan nggak bakal balik lagi. Dia akan cerita kepada teman-temannya. Hai teman-temanku Tan. Ya. Ada apa? Jangan deketi orang itu. Bentengnya sangat kuat. Lo aja bodoh. Kata setan yang satunya. Ya terserah deh kalau nggak percaya. Ntar gue buktiin. Dia buktikan benar. Kata setan berikutnya lagi. Waduh. Kuat banget berlapis-lapis. Ya. Kenapa berlapis-lapis? Waduh. Lu lihatnya cuma satu. Di dalamnya. Luar biasa. Karena dia telah sadar hatinya. Benteng pertama. Benteng kedua. Sadar akalnya. Benteng ketiga. Sadar jiwanya. Bener deh. Ketemu. Pergi lagi. Ketemu lagi. Kamu kenapa? Waduh. Udah bener kata teman gua. Jangan lu ke sono. Jangan deketi orang itu. Bentengnya kuat. Lapis 3. Yang benar. Namanya setan itu. Selalu mencari. Dan ingin tahu. Kalau nggak percaya, gue antar. Anterin sama setan ini ya. Karena kesel. Dikasih tahu nggak mau percaya. Antara setan aja begitu. Jangan sampai kita seperti setan ya. Diantar. Waduh benar ya. Luar biasa bentengnya. Ditambah lagi. Pusat katanya itu. Amal-amalnya. Ibadahnya. Rasanya. Kayak terbakar kita. Padahal kita dari api ya. Tapi api dia. Kok lebih panas dari api yang diciptakan untuk kita. Ya itulah senjatanya orang yang beriman. Yang imannya diterima. Sehingga apa? Setan tidak akan ada yang datang. Kalau kita bisa seperti itu. Alangkah bahagia dan sejahtera. Karena Allah akan selalu memberikan kasih sayang. Ya.
Jadi kasih sayang Allah tidak akan pernah putus dan berhenti bagi orang-orang yang mampu membentengi dirinya dari segala godaan setan, termasuk juga manusia yang telah tergoda oleh syaitan. Setan aja nggak berani, apalagi jin. Ya, jin kan di bawahnya syaitan. Udah ada jin, lu jangan ke sana. Gue aja katanya nggak sanggup. Tapi hati-hati manusia yang ditunggangi syaitan. Ujuk rayunya luar biasa. Apalagi kita hablum minan nas. Waspada terhadap orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang kafir. Dia akan menyeret kita untuk berpaling dari kebenaran, untuk berpaling dari Allah dan Rasul. Baik, kita selalu ingat, jangan tinggalkan thalabul ilmi, menuntut ilmu Al-Quran. Insya Allah itu adalah perekat yang tembok bentengnya tidak akan retak. Karena dengan thalabul ilmi. Ayo, siapa dulu yang mau bertanya? Siapa dulu yang mau bertanya? Pak, saya pernah marah-marah, bahkan ribut dengan istri. Hanya gara-gara anak lagi berpuasa. Bagaimana hukumnya, Pak? Hukumnya makruh. Keikhlasan dan kesabarannya telah hilang. Sebaiknya engkau berpuasa di lain bulan puasa untuk menutup kekurangan di dalam bulan puasa. Pak, saya sebulan penuh bertengkar. Ya, bingung jawabnya. Jadi ya itu, sahur udah kesiangan katanya, bangunnya semuanya terlambat. Itu ya, sehingga begitu lagi makan udah azan subuh. Alarm nggak kedengaran, tidurnya pada pulas. Berbuka ribut juga karena tidak sesuai dengan keinginan. Oh, ini bagaimana hukum puasa? Makruh. Gantilah di bulan lain, perbaiki, cobalah menyadarkan hati kita, sadarkan akal kita, sadarkan jiwa kita supaya jujur. Kalau sudah bisa jujur pada diri kita, jujur pada orang lain, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima ibadah dan amal. Tapi kalau masih bohong, masih dusta, ya, masih menutupi kesalahan, ditolak oleh Allah. Karena hanya kejujuran dasar. Akhlakul karim, akhlak yang baik itu didasari oleh kejujuran. Kalau sudah jujur, kesananya gampang. Nanti akan bisa menerima amanah. Amanah dari sesama manusia. Amanah dari Allah dan Rasul. Itu akan mudah. Dia akan selalu menepati janji. Tidak berkhianat kepada amanah.
Nah kalau itu sudah bisa juga, fatona. Dia akan selalu lapang dada. Punya salah. Meminta maaf. Ada orang bersalah. Maaf. Jangan dendam. Baru engkau akan diterima ibadah dan amal. Dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Itu adalah merupakan dasar utama dalam kita mentaati Allah dan Rasul. Tidak ada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pembohong, pendusta, ingkar janji, khianat, pendendam. Enggak ada. Itu adalah sekutu syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah sekutu temannya syaitan, di akhir nanti yaumil hisab akan bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min. Jadi kita dalam kawah sandra di muka 1 bulan penuh. Mana hasilnya? Dalam pembayangan yang terkenal. Pahlawan Amartapura, Raden Gatotkaca. Bisa di darat, bisa terbang. Dia jadi benteng untuk kerajaan Amartapura. Digodok di kawasan ini. Apa digodok? Ya kejujuran yang pertama. Setelah dia jujur, diberi lagi ilmu. Dia diberi tugas oleh guru untuk menjaga telaga. Jangan sampai ada yang mandi di situ. Siapapun yang mandi. Walaupun bidadari yang cantik. Oh ya. Walaupun bidadari yang cantik dilarang. Dia jawab, baik guru. Belum lama, benar rombongan bidadari. Mau mandi. Dia langsung loncat. Bisa terbang. Dia bingung. Kalah Superman. Terbang langsung di stop. Tidak boleh mandi di telaga ini. Emangnya ini telaga punya siapa? Nggak bisa jawab si Gatotkaca. Diam aja. Pokoknya aku dapat perintah dari guru. Aku menjaga telaga ini. Tidak boleh ada yang mandi. Kalau mengambil airnya boleh. Tapi mandi, nyuci nggak boleh. Dia mau nyuci sembari mandi. Telaga lagi. Ini Gatotkaca bisa batal ya. Gak bisa terbang nanti. Karena kegoda oleh itu ya. Padahal itu semuanya adalah bidadari. Sengaja menggoda Gatot. Udahlah, Tot. Ya. Tot aja manggilnya, bukan enggak. Tot. Gitu ya. Udah deh, sekali ini enggak bisa. Sekali tidak, tetap tidak. Dia metenteng di pinggir danau itu. Alah, kau ini belum punya kesaktian, Tot. Ini ngelawan kita ini. Ini bidadari kadar kayangan semua. Jangan ada yang anggap remeh, Tot. Katanya gitu ya. Saya pokoknya melarang. Berani masuk ke dalam air telaga ini. Aku akan halangi dan akan aku tendang. Aku pukul. Mohon maaf kalau nanti ada yang luka dan segala macam. Pukulanmu gak seberapa, Tot. Mau ngerasakan pukulanku? Bidadari berani. Ada 7 bidadari. Cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua 7. Kata si Gatotkaca. Kenapa ini mau berkelahi kau buka pakaian? Justru ini.
Kamu akan kalah melawanku. Oh, ntar dulu, jangan dulu buka pakaian. Gatot Kaca menutup matanya dengan kain yang dia bawa. Tapi itu bisa tembus pandang. Bisa nembus itu, padahal tebal kain. Loh, kenapa kamu tutup? Aku tidak boleh melihat barang yang terlarang. Itu ya. Waduh, senjata pertamaku, kata para bidadari, udah dikalahkan dengan dia menutup mata. Apalagi ini senjatanya buat si Gatot ini. Karena dia ingin menguji pertama keimanan, yaitu bisakah dia menjaga aman. Gatot Kaca udah kesel, nggak mau pergi itu bidadari. Langsung dia terbang, ditendangnya satu persatu. Jatuh semuanya tersungkur. Cepet, pakai pakaianmu lagi dan pergi dari sini. Gatot Kaca ternyata katanya ya si Gatot ini tendangannya luar biasa. Lebih dari guru kita katanya gitu. Belum nyampe udah sakit. Tendangannya tuh belum nyampe. Tapi udah sakit. Nah, kan aneh. Rata-rata kan kena dulu. Ya, kena tendangan baru sakit. Ini belum nyampe. Tinggal beberapa senti aja udah terpental. Apalagi kalau nyampe. Akhirnya mereka pada pakai baju. Baru dibuka lagi. Bagaimana kamu mau tetap memaksa? Aku mau maksa. Karena apa? Pengen tahu Gatot Kaca ini bisa enggak mempertahankan aman. Atau dia akan berkhianat. Udah deh. Kau pilih di antara 7 ini. Mana yang kau mau? Tidak ada satupun. Dijawab. Tidak ada satupun. Kalian itu jelek semua. Jadi setelah dibuka kain penutupnya, itu kelihatannya mereka nenek-nenek semua. Ya, padahal aslinya bidadari cantik. Jadi kainnya ini oleh gurunya telah dibacakan. Entah doa atau apa ya. Apabila dia tutupkan, akan berubah. Yang tadinya cantik jadi jelek. Yang cakep jadi jelek. Gitu. Tapi yang tua gak jadi muda. Enggak. Ini bahaya. Ya. Loh, aku ini cantik semuanya dari bidadari. Tidak. Kamu kayak nenek-nenek semua. Pada saling pandang. Loh, kenapa ya? Itu kayak nenek-nenek semua. Iya, udah pergi sana. Satu pun tidak ada yang aku pilih. Engkau sudah tua, udah nenek-nenek. Udah deket ke liang kubur. Waduh. Tambah parah ucapan Raden Gatot Kaca. Akhirnya dengan sedih. Ketika ketujuh bidadari itu pergi. Dan saling bertanya-tanya. Apa benar kita nenek-nenek? Gitu ya. Padahal kulitnya halus. Wajahnya cantik. Tapi kelihatan oleh Gatot Kaca itu nenek-nenek. Pergilah mereka semua. Gatot Kaca kembali ke tempatnya lagi duduk. Dilihatnya itu yang 7 bidadari itu pergi. Jauh dia tenang. Enggak lama. Ada hewan yang berkaki 4 mau minum di telaga itu. Sembari mandi. Seperti lembu atau kerbau, ya, atau sapi. Kan dia senang berendam. Kelihatan lagi sama Gatot Kaca. Terbang lagi. Ditahan. Engkau hewan. Tidak boleh ke telaga. Ayo pergi ke sana. Namanya juga kerbau sapi punya tanduk ya. Dia pasang tanduk. Dia mau menyerang Gatot Kaca. Gatot Kaca hanya nepok tangannya. Telentang semua.
Enggak dipukul, dia tepok saja tangan. Semuanya terlentang, lari terbirit-birit. Hewan. Waduh, ini godaannya. Tadi bidadari yang cakep. Sekarang binatang ternak mau pada minum. Padahal kasihan bener, dia mungkin haus. Dalam hatinya itu godaan. Tapi dia pegang amanah. Siapapun tidak boleh ke situ. Terakhir gurunya itu menyerupai seorang yang tua bawa tong. Masuk ke dalam daerah itu. Mulai ke tepi telaga. Dia mau terjun. Sudah buka pakaiannya. Loncat lagi Gatot-Kaca. Ditahan dada si kakek-kakek. Maaf kakek. Saya dapat perintah. Tidak boleh ada seorang pun masuk ke dalam telaga ini. Sekalipun dia hanya mengambil air minum. Seperti tadi hewan. Dan sebelumnya adalah bidadari. Emangnya ini telaga punya siapa? Bebas siapa? Benar. Tapi guru saya memerintahkan seperti itu. Tanpa kecuali. Seandainya gurumu juga ini yang mau ke kakek itu ya. Gurumu juga yang mau ke telaga ini. Oh, tetap saya larang. Kalau dia melawan, pasti aku akan lawan. Aku akan bertanding. Katanya. Kalau bisa melangkahi mayatku, silahkan masuk ke telaga. Si kakek itu senyum. Padahal kakek itu adalah guru. Hanya menyerupai. Akhirnya bertanding. Luar biasa. Semua ilmu dikeluarkan oleh Gatot-Kaca. Begitupun guru. Dan gurunya mengimbangi. Padahal kalau gurunya membuat satu gerakan tertentu saja, Gatot-Kaca jatuh. Tapi dia kasihan kepada muridnya yang aman. Karena aman. Kata si kakek ini, udah stop Gatot. Aku menyerah. Aku kehabisan tenaga dan apa. Engkau anak muda, sedangkan aku udah lanjut usia. Udah deh aku nyerah. Aku tidak akan mendekati telaga lagi. Pergilah sikat. Gatot-Kaca udah luar biasa capek. Dan badannya pada sakit semua. Kena tendangan-tendangan dari si kakek itu. Itu tendangan enggak full. Hanya 75%. Kalau full, udah kemana itu Gatot-Kaca? Kembali duduk dia di situ menjaga. Enggak lama dari belakang, gurunya datang dengan berpakaian lain. Gatot, baik guru, gitu ya. Kok guru udah kembali? Sudah. Adakah yang mengganggu tugasmu? Ada guru. Dia masih pada luka-luka si Gatot-Kaca. Tangannya, kakinya, wajahnya juga bengek ya. Karena kena pukulan si kakek. Pertama bidadari 7. Tapi berkat selendang yang dikasihkan guru. Saya tutup mata saya. Begitu saya buka lagi. Kelihatan itu bidadari kayak nenek-nenek. Oh, itu adalah syaitan. Yang sebenarnya mereka bukan bidadari. Tapi nenek-nenek. Itu ya. Terus yang kedua hewan. Terpaksa. Saya tepok tangan saya. Dengan ajian yang diberikan oleh guru. Selentang semua itu hewan lari. Ketiga. Ada kakek-kakek brengsek. Tuh. Gurunya kaget. Supret. Jadi bilang brengsek katanya gitu ya. Tapi gurunya nahan. Karena apa? Dia dalam penyamaran. Perang tanding. Si kakek-kakek itu ngajak stop. Padahal saya juga udah habis tenaga. Ini lihat
ada luka tangan juga. Luar biasa itu. Kakek itu. Untung katanya. Dia itu ngajak berhenti bertanding. Berkelahi. Kalau diteruskan, saya pasti kalah. Dan amanah guru pasti tidak bisa saya laksanakan dengan baik. Pasti dia akan mandi di dalam telaga itu. Oh, begitu. Gatot, baik guru. Kamu telah memegang amanah dengan sebaik-baik. Tanpa kecuali. Dari syaitan. Kemudian dari manusia. Loh, kok manusia? Manusia yang dihinakan Allah itu seperti hewan. Dia tanpa permisi akan mengambil milik orang lain. Bahkan akan membuat tipu daya kepada orang. Seperti hewan. Yang selalu kelaparan dan kehausan. Dan di belakang kerbau sapi itu masih banyak hewan lain. Tapi karena yang jadi pengawalnya kalah, yang lain kabur. Oh begitu guru. Yang terakhir siapa kakek itu guru? Ya. Gurunya senyum. Dan gurunya nggak buka rahasia. Ya. Nanti kan tahu kekuatan gurunya ya. Kan guru harus lebih daripada murid ya. Seperti kalian juga nggak boleh tahu rahasia saya. Sekarang engkau telah lulus, kata. Dan engkau udah coba loncat bisa terbang. Benar guru. Padahal itu saya. Karena jauh jaraknya. Memberanikan diri loncat. Kok bisa terbang? Itu karena apa? Karena kamu memegang amanah. Orang yang memegang amanah, segala masalah, termasuk makalah, bisa diselesaikan. Karena akalnya akan cerdas. Karena amanah itu yang memegang adalah akal, bukan hati. Itu luar biasa. Jadi engkau bisa kemana saja. Alhamdulillah dalam hatinya si Gatot. Jadi kamu sudah boleh sekarang pulang ke Amarta. Jadilah benteng. Jadilah prajurit pemimpin di Amarta. Menjaga keselamatan Amartapura. Berangkat pulang. Si guru itu, kakek itu senyum. Muridku. Alhamdulillah dalam hati. Dia benar-benar aman. Padahal telaga segitu luas. Gitu. Tapi karena dengan amanah dipegang teguh. Dapat dia kesaktian. Kalau kita nggak bisa terbang. Tapi akal kita akan cerdas. Bisa memecahkan segala persoalan. Baik dunia maupun akhirat. Baik lahir maupun batin. Karena udah didasari kejujuran. Setelah pergi, si guru itu duduk termenung. Aku ini akan mengelana. Akan mencari lagi murid. Yang bisa aku percaya. Tapi syaratnya seperti tadi. Harus jujur dan aman. Kita yang sudah diberi pedoman oleh Allah Al-Quranul Karim dan diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita itu adalah Rasul. Ilmu kita adalah lebih hebat dari Gatot. Tidak ada pesawat, ada kereta, ada segala macam. Bisa bawa segala macam, koper. Nah kalau kita bisa terbang, koper harus ditenteng, bisa jatuh ya.
Tinggal naikkan ke bahasi, kita terbang. Mau kemana saja. Bisa makan, minum di dalam pesawat. Nah kalau kita bisa terbang, bawa segala macam, kapan sempatnya kita makan, minum? Ya. Superman saja pelupa. Udah terbang jauh, balik lagi. Celana dalamnya ketinggalan. Dia pakai. Makanya kelihatan celana dalam. Lupa. Orang lain pakai celana dalam baru celana luar. Dia udah pakai celana luar dulu. Celana dalamnya ketinggalan. Jadi bukan hebat Superman itu. Pelupa. Kita nggak boleh pelupa. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Begitupun yang dialami oleh si Dula. Yang lagi belajar. Di Kiai siapa? Ma'ruf. Dia lagi belajar apa? Ta'awuz. Ya. Kenapa harus didahului ta'awuz? Sudah dijawab. Apa itu artinya ta'awuz? Hakikat ta'awuz. Apa ta'awuz? Dula-dula di hari ini udah pada tahu. Termasuk para pemilik. Jadi kita nggak ada daya upaya Dula. Benar Pak Kiai. Harus mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya. Bukan dari apa-apa. Tapi dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Dari manusia kamu bisa. Dari makhluk lain sekalipun makhluk lain kamu bisa. Syaitan. Dia bukan berperang tanding dengan kamu. Tapi membisik-bisikkan. Berupa godaan dan bujuk rayu di dalam hati. Sehingga kamu akan tergelincir. Dari itu, alhamdulillah kau sudah hatam tahu. Begitupun jamaah Ridwan pemirsa. Dari wajahnya luar biasa. Belum hatam tahu. Kadang-kadang lupa. Ya. Begitu mentok baru tahu. Padahal tahu harus selalu zikir di dalam hati. Kalau yang di lisan bertasbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam. Sehingga hati kita tetap bersih. Terang. Kenapa bertasbih? Supaya tetap kita suci. Baik lahir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada lagi perasaan gak enak. Tawud lagi. Sampai sejuk di dalam hati. Kemudian bertasbih. Dan terus. Dalam mengerjakan apa? Dalam situasi kondisi apa? Tetap. Kita seperti itu. Sehingga apa? Terjaga. Pertama dari godaan syaitan. Kedua, kesucian. Karena kita selalu berhubungan dengan yang maha suci. Kalau kita ada najis, nggak mungkin Allah akan mendengarkan permintaan dan permohonan. Tapi kalau kita dalam keadaan suci, baik lahir dan batin, begitu mengendahkan tangan, menundukkan wajah, ya Allah ya Rabb, datangkanlah rezeki darimu dari arah mana saja tanpa bilangan atau hitungan, tanpa batas. Kandidat bukan berarti satu
kontainer datang, bukan. Sesuai dengan keperluan. Bahkan bisa kita beramal dan bersedekah. Jangan medit, jangan kikir. Tetap tiap hari bersedekah, beramal. Bukan banyaknya, tapi keikhlasan dan kesabaran. Juga tepat sasaran. Itulah ditanya, guru-gurumu itu mengajarkan apa lagi? Waduh, kalau satu persatu, Pak Kiai, saya tidak sanggup untuk menyampaikan. Tapi saya hanya disuruh mengamalkan. Oh, kamu merasa sudah mengamalkan juga? Saya tidak tahu. Dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian di mana saya gunakan selain doa juga kekuatan yang diberi oleh orang itu, yang dia juga katanya guru ilmu, kekuatan gaib. Oh iya, ya saya paham. Terus kamu nyebrang lautan, dia disangka ada perahu di dalam gua. Saya mau minta izin, mau pinjam, enggak ada. Saya bawa ke sini. Tapi saya tunggu tetap di pesisir ini. Tiba-tiba ada rombongan yang ingin nyebrang ke sana. Nah, saya berpesan, taruh lagi di dalam gua. Sebab saya minjem dari dalam gua. Kembalikan ke sana. Baik, kata mereka. Oh, begitu. Cerita yang sudah seperti itu. Dan akhirnya saya masuk ke kampung. Subhanallah. Kampung ini makmur. Tapi saya belum melihat kemana-mana. Mungkin subur. Ya. Dan kelihatan tidak ada yang sengsara. Semuanya senyum. Tidak ada yang cemberut. Walaupun pulang dari sawah. Dengan berlumpur. Bawa cangkul. Dia berjalan dengan senyum. Ini mungkin berkat pelajaran dari Kiai. Ya itu ya. Itu hanya sekedar sedikit. Sebab senyum itu adalah ibadah. Jadi barang siapa yang dia ini lalu tersenyum untuk dirinya, juga kalau dilihat orang, itu adalah ibadah. Tapi tidak boleh dibuat-buat. Senyumnya, senyum orang yang senang sendiri. Bukan senang kepada orang lain, senang sendiri. Merasakan senang. Guru, ada apa dulu? Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan semua. Saya tahu. Saya tahu. Kamu masih anak muda. Masih anak muda. Dan kamu tidak tergoda seperti ada yang punya rumah makan itu dan penginapan. Dan kebetulan kamu nyebrang laut sebelah sini. Kalau sebelah sana, waduh. Itu orang pada berjemur di laut. Di pinggir laut. Di pantai. Ada yang tanpa busana. Wah, mereka itu bebas. Karena apa? Masih jahiliyah. Jauh dari sini. Jauh sekali. Bisa 1 minggu berjalan kaki. Jadi aman kampung ini dari perbuatan dosa dan maksiat. Di sana masih jahiliyah. Masih mengikuti agama nenek moyang. Jadi memang masih zaman dulu. Itulah apa yang akan saya terima pelajaran dari Pak Kiai. Oh, satu dulu. Yang aku akan
beli kepada kamu. Dan mudah-mudahan 3 gurumu itu nanti tidak usah capek-capek ngajarin kamu. Coba kamu sering mengucap basmalah, sering Pak Kiai. Dalam segala hal saya awali dengan basmalah. Di dalam hati tahu artinya basmalah, tahu Pak Kiai. Disebutkan risikonya sangat besar dan tinggi dulu. Benar Pak Kiai. Makanya saya berhati-hati mengucapkannya dengan penuh sabar. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan atas nama yang maha pemurah lagi maha kasih, sudah berani mengatasnamakan. Sedangkan kita manusia biasa yang jadi umatnya Rasul belum jadi hamba Allah, sudah berani mengatasnamakan Allah. Kiainya begitu. Waduh, itu hampir ngejumbul sih. Dulah ya kaget, Masya Allah. Jadi berat sekali. Makanya jangan dibuat main-main. Jangan udah bismillah aja. Enggak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan dan perbuatan harus sesuai dengan yang dikehendaki dan yang diperintah. Jangan bersilah, jangan berlawan. Berarti engkau telah mendurhakai Allah. Waduh, Kiai Ma'ruf ini luar biasa. Kebetulan beliau ini wali. Datuk Pak. Cuma dipanggilnya Kiai Ma'ruf. Itulah ya Pak Kiai. Mulai sekarang engkau mengenal Ibu apa Rahman? Maha pemurah Pak Kiai. Ar-Rahim, maha kasih sayang Pak Kiai. Kemurahan Allah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah ciptakan. Di antara langit, bumi, dan seisi. Termasuk bulan, bintang, matahari. Itu diberinya kemurahan Allah. Dia terbit pagi hari, terbenam sore hari. Itu kemurahan Allah. Dia berjalan pada garis edar. Pak Kiai tahu garis edar ya? Apa Pak Kiai? Tadi garis edar. Artinya tempat dia beredar. Oh, jadi disebutnya garis edar. Tempat dia berkeliling. Pak Kiai ilmunya tinggi ya. Dalam hati gitu. Tapi sidulah tetap tawaddu, takarrub dan istiqomah kepada Allah. Ini bukan Kiai Ma'ruf, Kiai sembarangan. Ini Kiai yang sudah sangat tinggi ilmu. Dia menceritakan tentang basmalah. Itu adalah perkataan harus disertai dengan perbuatan yang sesuai, baik ucapannya, apalagi yang diperbuatnya. Kalau itu untuk kejahatan, dosa besar. Dosa besar. Karena berbuat jahat mengatasnamakan Allah. Tapi sebaliknya kalau kebaikan, juga pahalanya sangat. Jadi tinggal terserah. Oh, kalau gitu nggak usah basmalah deh. Haram. Wajib basmalah. Oh ya. Jadi kalau nggak pakai basmalah haram. Mau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya bagus. Isinya juga bagus. Tulisan Anda udah saya parafin. Tinggal nanti diambil masing-masing. Ya. Ada yang asal bunyi aja. Ada yang panjang lebar.
Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam macam-macam. Jangan. Namanya lagi belajar ya. Apalagi itu satu surah. Walaupun pendek. Hanya Al-Asr. Tapi mempunyai makna yang sangat. Oh. Disitulah perlu pengertian dan pemahaman. Dan ini supaya Anda belajar basmalahnya mudah. Karena tidak termasuk orang yang merugi. Tapi kalau termasuk orang yang merugi, nggak akan bisa belajar basmalah. Coba belajar basmalah itu harus orang-orang yang beriman. Dan nanti beramal soleh. Dan selalu menasihati tentang yang hak dan tentang kesobaran. Bagaimana orang yang beriman? Apa tanda-tanda? Bagaimana orang yang soleh? Apa juga tanda-tanda? Nanti dari Allah akan diberikan apa? Orang yang beriman, begitu pun orang yang bersoleh, yang amal soleh. Ditambah lagi orang yang selalu menasihati tentang dan tentang kesabaran. Apa itu yang hak? Apa itu kesabaran? Jelaskan. Yang hak itu banyak. Neraka hak. Surga hak. Pahala hak. Ya. Jadi biar nanti diperbaiki. Saya menghargai tulisan Anda. Walaupun terburu-buru. Udah dekat harinya baru bikin. Padahal dari Jumat ke Jumat itu berapa hari? 6 hari loh. Ini pas hari ke-7 nggak bikin. Sebelum taklim dimulai. Karena perintah dikumpulkan. Ada yang di kertas nggak benar. Ada yang di buku. Wah macam-macam. Ya, namanya lagi belajar. Tapi dari itu saya bisa menilai Anda masing-masing. Subhanallah. Itu kalau diuraikan, enak banget. Ada sering saya bocorkan. Pada lupa. Seperti salam dijawab. Hak. Wajib. Semua yang wajib diimani itu adalah hak. Itu ya. Bakti ke orang tua. Hak. Banyak yang. Tapi bukan marisa. Lain lagi itu marisa, bukan hak. Dalam renungannya, itulah terus berkecamuk di akal pikirannya. Apa ini yang mau diberikan oleh Pak Kiai? Ya Allah, kayaknya ini nih di ujung perjalanan saya. Karena dia bilang, kalau engkau hatam di sini, engkau pulang. Guru yang 3 itu hanya tinggal menyalami kamu. Tapi kalau enggak hatam di sini, Kiai Ma'ruf, engkau harus belajar ke 3 guru. Iya. Waduh. Dan butuhlah bertahun-tahun kan. Bisa jadi bujang lapuk. Gua lapuk. Gak ketakutan aja ya. Bujang lapuk kan. Wah, udah gak lapuk kemana-mana lagi. Bertanyalah. Idulah. Pengen dia hatam. Dia Kiai Ma'ruf. Pak Kiai, saya ingin hatam di sini saja. Daripada di 3 guru saya itu. Karena Pak Kiai bilang,
di sana bertahun-tahun, bisa bujang lapar. Sedangkan saya ini sebatang kara, saya pengen punya keturunan. Oh ya, ada berpikir seperti itu. Kamu udah mikir ke sana dulu. Umurmu sekarang berapa dulu? Ya, baru 27. Oh, lagi sedang-sedang. Kamu sering mimpi dulu? Dulu bingung mimpi yang mana nih ya? Ada mimpi yang enak, ada yang nggak enak. Jarang Pak Kiai. Saya jarang sekali mimpi. Sekalinya mimpi, ketemu bidadari. Terus bagaimana? Aduh, malu saya menceritakannya Pak Kiai. Tanya aja mau bawa dah. Kalau mimpi ketemu bidadari itu lain kok. Buru-buru saya ke kamar mandi. Sebelum subuh saya mudah. Oh, bagus. Bagus. Terus, pernahkah kau mimpi ketemu dengan orang tua? Sekali-kalinya. Kapan itu? Waktu masih di sana. Sebelum saya berguru ke 10. Saya dimimpikan dengan orang. Saya di sana merasa masih kecil. Umur antara 7-10 tahun. Ayah ibu saya senyum dan kemudian memberi pesan dan nasihat. Wahai Dula, ya ayah. Ayah dan ibu hanya berpesan kepadamu. Jadilah anak soleh dulu. Saya kaget banget. Saya baru sekali seumur hidup memimpikan kedua orang tua. Padahal saya itu ditinggal oleh kedua orang tua. Saya masih kecil sekali. Tidak bisa mengingat wajah orang tua. Mungkin umur saya masih di bawah 1 tahun. Saya diambil oleh kiai itu. Masih diberi susu kambing, susu sapi. Karena saya masih nyusu orang ibu saya. Tapi kamu ketemunya seumuran 10 tahun. Benar. Pesan orang tua seperti itu. Benar Pak Kiai. Jadilah anak soleh. Itu yang paling berat Pak Kiai. Nangis itu. Nangis luar biasa. Dibiarkan oleh Pak Kiai Ma'ruf. Yang beliau itu memang bijaksana. Tidak ditegur. Sampai selesai nangis. Baru Kiai Ma'ruf. Udah puas kamu menangisnya dulu? Alhamdulillah Pak. Saya sudah hilang. Rasa sesak tidak. Rasa sedih. Sekarang saya bahagia. Karena berhadapan dengan seorang kiai. Yang bakal mengajarkan saya jadi anak soleh. Hahaha. Ketawa Kiai. Baru si Dula ngelihat giginya Kiai Ma'ruf. Ya. Bersih rapih. Karena selama ini belum pernah dia melihat gigi. Ketawa. Agak terbuka mulutnya. Mengetawakan bahwa dia bakal diajari jadi anak soleh. Ketawa. Kamu tahu dari mana aku bakal mengajarkan kamu anak soleh pula. Itulah anak cerdas. Anak cerdas. Barangkali jamaah tahu. Dan para pemirsa catat aja deh ya. Apa dasarnya bahwa Kiai Ma'ruf ini bakal mengajarkan kepada si Dula jadi anak soleh. Apa dasarnya Kiai Ma'ruf? Si Dula mengatakan bahwa beliaulah
yang bakal mengajarkan dia jadi anak soleh. Ayo, apa dasar? Hampir, hampir. Hampir. Benar sekali. Benar sekali. Karena dia akan diajari untuk khatam basmi. Uluhiyahnya akan dikuasai, juga rububiyah. Kalau orang sudah bisa khatam sifat Allah, uluhiyah, asmanya Allah, rububiyah, dia akan menjadi orang yang dan dia anak yang karena dia jelas dia akan mencapai derajat takwa dan Allah itu. Karena sudah mengatasnamakan Allah. Dia akan jadi wali Allah, pembela agama Allah dan khalifat. Ya. Alhamdulillah ada yang bisa jawab. Inilah dasar basmalah. Kenapa Allah memerintahkan supaya kita jadi anak soleh? Bukan salah. Ya. Oh. Hatam uluhiyah, hatam ruh. Alhamdulillah jamaah hari itu ada yang mau belajar pada Kiai Ma'ruf. Ya. Silahkan pada nyebrang laut sana. Ya. Insya Allah Kiai Ma'ruf masih. Itulah berkata kepada Kiai Ma'ruf, mohon Pak Kiai. Saya yakin karena Pak Kiai mau mengajarkan kepada saya tentang basmalah. Sebab menurut guru saya yang ketujuh, saya disuruh dulu mengamalkan. Keluar. Apakah engkau bisa? Bukan menyerupai. Tapi berbuat. Dari sifat-sifat Allah. Itu ya. Yang maha juga dari asma. Tidak boleh melampaui batas. Rambu-rambunya ada pada diri kedua. Dari sifat dan asma. Dari sifat disebut uluhiyah. Dari asmanya disebut rububiyah. Mudah-mudahan Pak Kiai mengajarkan saya sampai khatam. Ketawa lagi Pak Kiai. Ketawanya gimana coba? Wah, hebat ya.
Jangan ngikutin saja pura kata Rusia ya gitu ya. Kita juga harus bisa ketahui pakai ya. Kamu udah siap lah nanti untuk menerima itu? Insya Allah Pak Kiai. Mulai malam ini. Satu persatu. Aku akan ajarkan tentang sifat. Bagaimana kita menyikapinya. Dan kita berbuat. Supaya Allah senang kepada kita. Karena kita bisa melaksanakan tidak seberapa. Karena Allah itu maha dari sifat. Allah wujud. Kita juga wujud. Tapi Allah kekal. Kita bakal mati. Itu ya. Jadi nggak boleh sombong. Benar Pak. Karena Allah bakal. Kekal. Bukan bakal tampang. Bukan bakal mau. Ya. Bakal di sini adalah kekal. Abadi. Kapan mulainya Pak Kiai? Nanti jam 12 malam. Sekarang kamu tidur aja sih. Udah makan belum? Belum ya? Jadi kau makan dulu, baru tidur. Begitu kata Pak Kiai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, pada malam ini. Karena belum makan sih dulu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi khusus buat saya dan keluarga, begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada para hadirin jamaah ridho maupun para pemirsa. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang ada dalam tausiah pada malam hari ini. Kita tingkatkan iman Islam kita supaya bisa mencapai derajat takwa. Karena dengan ketakwaan, insya Allah Allah akan selalu ridho kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.